Selamat malam, saya Mas Asmunte, NIM 52411122025, kelas PTOJ dengan mata kuliah Teknologi Motor Bensin. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan VVTi dan VVT. Apa perbedaannya? VVTi merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh berbagai merek mobil di industri otomotif. Salah satu fitur penting dari VVTi adalah mampu mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Penting untuk mengenal VVTi lebih jauh untuk disimak, yaitu kenapa saya bilang begitu, yaitu masuk ke pengertiannya, yang dimana pengertian dari dan fungsi VVTi dan VVT atau Variable Valve Timing with Integration adalah teknologi mesin yang dikembangkan oleh Toyota untuk meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar pada kendaraan. Teknologi ini mengatur timing, membuka dan menutup katup masuk sesuai dengan kecepatan dan beban mesin. Fungsi utamanya adalah dari VVTi adalah mengoptimalkan torsi pada setiap kecepatan dengan cara mengatur katup kerja. Dengan adanya VVTi, mesin dapat menghasilkan torsi optimal baik pada putaran mesin rendah maupun tinggi. Hal ini membuat kendaraan menjadi lebih responsif dan bertenaga. Perbedaan VVTi dan VVT adalah dua teknologi yang digunakan pada mesin mobil untuk mengatur kerja katup secara lebih efisien. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur, membuka dan menutup katup, mengatur waktunya, terdapat perbedaan antara keduanya. Mengatur variabel VVTi adalah versi yang lebih canggih dalam VVTi dari VVT. Sistem dapat mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup, seperti kecepatan dan beban, sedangkan pada VVT pengaturan katup hanya dilakukan secara tetap, yang dimana fungsi dan performanya itu karena kemampuan pengaturan yang lebih variabel. VVTi mampu mengoptimalkan torsi mesin pada setiap kecepatan dan beban. Hal ini membuat mesin menjadi lebih efisien bertenaga, sedangkan pada VVT pengaturan katup tidak fleksibel VVTi sehingga performa mesin mungkin tidak sebaik VVTi. Dan penerapan pada mobil modern, VVTi banyak digunakan pada mobil modern, terutama kendaraan Toyota. Namun VVT juga masih banyak digunakan oleh merek mobil lainnya. VVTi terus mengalami perkembangan dan pembaikan untuk memberikan performa mesin yang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dan secara keseluruhan ada nilai plus minusnya dari VVT dan VVTi. Yang pertama, kita masuk ke dalam VVTi, ada 3 nilai plusnya dan 2 nilai minusnya. Saya akan memaparkan satu-satu. Yang pertama, nilai plusnya inteligensi otomatis. Ini VVTi memiliki kemampuan untuk mengadaptasi secara otomatis terhadap kondisi berkendara dan beban mesin. Ini membuat lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kinerja. Dengan adaptasi otomatis, VVT ini membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin pada berbagai situasi dan dalam bekerja. Yang ketiga adalah
emisinya lebih rendah dibanding VVT, tapi mereka sangat mirip dengan VVT. Juga membantu mengurangi emisi gas buang, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Nilai plus minusnya adalah kemungkinan biaya perbaikannya itu lebih tinggi dari VVT. Teknologi yang lebih canggih dapat menyebabkan biaya perbaikan yang lebih tinggi jika terjadi kerusakan atau masalah. Yang kedua itulah perawatan yang lebih rumit. Sistem yang lebih canggih juga berarti perawatan yang lebih rumit, terutama jika perlu perbaikan dan pemeliharaan. Yang VVT itu ada 2 nilai plusnya dan 2 juga nilai minusnya. Yang pertama itu plusnya penyesuaian waktu katup. Ini VVT memungkinkan penyesuaian waktu buka dan tutup katup sesuai dengan kebutuhan. Ini membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin pada berbagai kecepatan dan beban. 2. Penurunan emisi gas buang. Dengan mengoptimalkan waktu katup, VVT dapat membantu mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, hampir sama seperti VVT tersebut. Yang minusnya itu adalah tidak memiliki aspek intelijen atau tidak memiliki fitur inteligensi seperti yang dimiliki oleh VVT. Ini berarti tidak dapat mengotomatiskan terhadap kondisi berkendara atau beban bebas. Kinerja mungkin yang kedua itu kinerja mungkin tidak secanggih VVTi. Meskipun membantu meningkatkan efisiensi, VVT mungkin tidak memberikan kinerja yang optimal daripada VVTi dalam hal respon terhadap perubahan kondisi bekerja. Dan akan saya lanjutkan yaitu kinerja pada prinsip kerja pada VVT, biar kita dapat lebih memahami kinerjanya. Terima kasih. Saya akan lanjut dengan video. Terima kasih. Variabel fast timing adalah mekanisme untuk mengatur waktu pembukaan katup masuk, katup buang. Sistem ini digunakan untuk memperbaiki konsumsi, emisi, dan daya mesin pada 4 tak timing ataupun waktu ruang bakar dihitung berdasarkan sudut putaran krus as. Karena putaran mesin tidak sesuai dengan ketika bekerja, rantai atau belt menggerakkan roken as secara langsung dari krus as melalui gear untuk menekan katup. Pada sudut yang tetap, katup akan terbuka dan tertutup pada sudut yang sama di semua RPM. Hal ini merupakan kinerja pembakaran hanya efektif pada rentang RPM yang terbatas melalui mekanisme variabel timing sudut, bukan katup dalam dimajukan atau dimundurkan agar mesin dapat bekerja secara efektif pada hampir semua rentang RPM. Dan pada perbaikan jenis bahan kendaraan high timing, bukan katup dapat dimajukan atau dimundurkan, maka putaran noken as dipisah dari gear. Pergerakan noken as dikendalikan oleh fans atau bila yang dapat bergerak relatif, dan gear rantai timing dan fast tersebut dibatasi penggeraknya oleh rumah VVTi control atau housing yang terkunci dengan gear dapat bergerak relatif terhadap VVT housing karena didorong oleh pelumas bertekanan yang dipompa dari mesin ke rongga-rongga antar V dan housing oli atau pelumas tersebut masuk ke fans melalui saluran pelumas di noken as dari 2 arah. Satu arah mengisi rongga atau memajukan atau advance chamber, dan satu lagi mengisi rongga untuk menundurkan atau liter chamber. Dan antara liter chamber dan advance chamber ada silsilah yang mencegah kebocoran tekanan oli ke rongga yang berlawanan. Warna oli yang dimasukkan akan berbeda, yang dimana es chamber OCP yang digunakan untuk arah memajukan atau saluran mundur. Ketika katup mengarah oli, saluran maju akan melewati saluran di dalam silinder head noken as melalui
mengisi Adventure Amber untuk mengajukan timing makan as di saat bersama oli yang digunakan untuk memperlambat timing akan terdorong keluar dari fans karena rongga liter chamber yang menjepit, lalu akan terbuang menuju oleh kontrol valve ketika posisi fans berada pada sudut yang diinginkan pada oven case akan posisi menguncur maju dan salurkan mundur. Hal yang juga terjadi osem mengarahkan oli ke saluran ke oli akan memundurkan fans dan akan mendorong oli dan pada Adventure chamber keluar dari fans menuju saluran buangan. Dalam kondisi real, oli sudah ada di Adventure Amber dan liter chamber, sehingga off hanya mendorong sedikit oli untuk memajukan atau memundurkan saat makan as dan fans dimundurkan penuh hosting. VVT dan vena akan terkunci oleh sebuah lock pin atau lock pin tersebut akan dibuka jika akan terkena oli di center dengan mekanisme variable timing yang dikendalikan oleh kecerdasan dari electric control untuk konsumsi bahan bakar dan performa mesin dapat diatur menyesuaikan berbagai macam kondisi. Pada putaran dalam keadaan leading atau beban ringan, mesin akan mengundurkan timing ruang bakar katup akan terbuka beberapa derajat setelah titik mati atas. Hal ini membuat overlapping tidak dapat terjadi karena katup buang dan tutup, lalu katup masuk akan tertutup. Setelah piston melewati titik mati bawah, ketika piston bergerak ke atas titik mati atas, bahan bakar dan udara sebagian besar akan masuk kembali ke uptake port. Kapasitas mesin otomatis berkurang dan juga sedikit membagi urusan karena harus mendorong kembali ke udara dan bahan bakar saluran intake. Namun di saat yang bersamaan konsumsi di bahan bakar yang kurang karena saat leading sama sekali tidak bukan tenaga mesin konvensional katup masuk baru akan tertutup ketika piston berada di titik mati atas dan durasi bukannya hanya 180 derajat hingga 200 derajat putaran kuras. Sementara mesin VVT memiliki durasi tetap sekitar 220 derajat. Timing bukan katup dapat dimunculkan pada beban yang sedang untuk mengurangi emisi gas buang high. Sisa gas buang masuk kembali intake ke racun NO. X akar berasal dari oksigen dari saluran intake. Selain itu, campuran bakar udara yang masuk ke ruangan bahan bakar berkurang karena ada sisa gas buang dari saluran intake. Ketika membuka daya yang besar, udara yang masuk dalam dimaksimalkan dengan membuka katup sesaat sebelum piston berada di titik mati atas. Pada mesin dengan dua VVTi, katup membuang dapat diperlambat menutup agar sisa gas buang bisa terlibas oleh udara yang masuk ke dalam ruang bakar dengan memproses bahan bakar dan udara secara maksimal. Jika katup buang tertutup lebih awal dapat menyebabkan sisa pembakaran di ruang bakar untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memperbaiki emisi. Mekanisme ini diterapkan oleh hampir semua produsen otomotif dengan nama yang berbeda-beda, namun produsen pertama yang menerapkannya pada produksi massal adalah Alfa Romeo pada tahun 1980. Jadi VVTi adalah mekanisme untuk memundurkan atau memajukan timing bukaan katup dan dengan tujuan utama adalah memperbaiki emisi gas buang dan mengurangi konsumsi bahan bakar sembari mengingat performa mesin dan menggunakan rumus pertekanan yang diatur oleh oli control valve untuk mengisi Adventure sumber dan rate chamber. Timing atau derajat bukannya ditentukan oleh ECU yang mempertimbangkan beban putaran mesin dan kondisi yang lebih rumit ketahanan. Meski mekanisme ini sudah sangat diuji sehingga diterapkan di semua kendaraan modern, gosokkan yang bisa terjadi dan kegagalan sel contoh atau terhambat saluran oli menunjukkan fenoli kotoran-kotoran dan gram, sehingga mesin dengan VVTi perlu mengamati pelumas dan filter secara berkala. Sehingga dulu yang semoga kita semua bisa memahami teknologi kendaraan yang sering digunakan ini. Dan juga silakan jika ada salah kata. Selesai.